Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis pada bab 2 Getting Started. Lingkungan bisnis untuk perdagangan elektronik. Ada banyak definisi e-commerce, tetapi semuanya menyiratkan beberapa cara mediasi elektronik untuk transaksi bisnis. Department of Trade and Industry atau DTI mendefinisikan e-commerce sebagai pertukaran informasi melalui jaringan elektronik pada setiap tahap dalam rantai pasokan, baik dalam satu organisasi, antar bisnis dan konsumen, atau antara sektor publik dan swasta, baik dibayar atau tidak dibayar. Meskipun kata e-commerce disertai dengan pengertian kegiatan yang diambil untuk pembayaran, definisi ini memberikan istilah e-commerce sebuah informasi yang luas, ruang lingkup untuk mencakup kegiatan yang tidak ada pembayaran langsung yang dilakukan dalam rantai pasokan. Sebuah rantai pasokan menggambarkan distribusi barang, jasa, dan arus informasi antara pelaku pasar di dalam atau di antara industri. Misalnya produsen kendaraan berada di jantung berbagai rantai pasokan, termasuk suku cadang, bahan mentah, jasa, dan lain-lain, yang dipasok oleh perusahaan lain. Ada perbedaan mencolok antara internet dan bentuk-bentuk lain dari transaksi elektronik. Internet menggunakan protokol yang terbuka dan tidak berpemilik. Protokol ini diterbitkan sehingga secara teoritis setiap pengguna dapat menggunakannya untuk terhubung ke internet. Sistem EDI atau Electronic Data Interchange adalah sistem tertutup atau berpemilik yang terbuka hanya untuk membayar peserta. Pendorong dan hambatan untuk pengambilan perdagangan elektronik. Pendorong, penggerak utama untuk mengambil e-commerce adalah ekonomi. Jika kita menerima apa yang diprediksi oleh peramal perusahaan seperti Forrester dan IDC, kemudian lebih dari 80% dari pertumbuhan perdagangan yang dimediasi secara elektronik pada periode tersebut pada tahun 1999 sampai 2004 akan melalui B2B e-commerce. Pada dasarnya, pengambilan ini didorong oleh biaya tindakan trans. Sebagai contoh, bank merasa bahwa biaya pemrosesan laporan keuangan transaksi melalui web dapat sedikitnya 1% dari yang dilakukan di cabang menggunakan metode kertas tradisional. Jadi, sekali biaya tetapi seperti peralatan dan jalur telekomunikasi ditentukan, biaya marginal untuk melayani transaksi di web bisa sangat rendah. Model bisnis baru. Masalah menilai perusahaan. Salah satu kebingungan populer e-commerce adalah masalah penilaian, yaitu penilaian yang tepat dari perusahaan di pasar saham. Kehebohan seputar kedatangan fenomena .com dan perkembangan e-commerce menyebabkan klaim luar biasa bahwa hukum ekonomi telah digulingkan. Lebih-lebih lagi bahwa siklus bisnis itu sendiri telah dihapuskan. Di dunia baru ini, sempurna pasar kompetitif akan menghasilkan harga adil terendah. Logika penilaian ini sebagian berasal dari manfaat yang diharapkan dari jaringan menjadi monopoli alami dan hukum Metcalfe bahwa nilai jaringan meningkat sebanding dengan kuadrat jumlah agen yang terhubung dengan EBIT. Kenyataannya, seperti yang dijelaskan di atas, sedikit lebih mudah. Itu memimpin, namun tantangan konseptual untuk prinsip-prinsip akuntansi konvensional untuk percaya pada ekonomi baru. Prinsip-prinsip ini tidak sesuai dengan yang baru diterbitkan dunia. Mendefinisikan kerangka kerja dan model. Web memang menawarkan media baru di mana vendor dapat membawa barang-barang mereka dan jasa ke pasar. Meskipun ada banyak akun yang menggambarkan model bisnis yang terbukti di web, tidak ada yang pasti dan sepenuhnya konsisten kerangka kerja. Beberapa mendasarkan definisi mereka pada aliran pendapatan, subset yang termasuk iklan, langganan, bayar per tayang, dan transaksi dan kombinasinya.
Amazon misalnya menjual buku yang menghasilkan pendapatan per buku yang dijual, dan juga membawa iklan umumnya untuk produk pelengkap dan layanan. Dan jadi jika Anda membeli buku perjalanan misalnya, Anda mungkin juga ditautkan ke perusahaan liburan yang menawarkan perjalanan ke tujuan buku. Kesimpulan, revolusi bisnis yang mendasari pengembangan e-commerce tetap gagal. Orang-orang yang benar-benar percaya dalam ekonomi baru mungkin berpegang pada seruan panjang umur revolusi. Seperti kebanyakan kenyataan, segala sesuatu sedikit lebih biasa. Internet di sini untuk tetap sebagai media untuk transaksi bisnis dan sosial, tetapi bukan basis ekonomi baru itu sendiri. Pada akhir tahun 1990-an, komentator di Afrika, negara-negara bagian, mengamati bahwa tingkat produktivitas yang lebih tinggi secara permanen dan ajaib didorong oleh transaksi internet sebelum terjadi. Kejadian produktivitas telah berubah menjadi fata morgana. Sebuah poin yang sering dibuat oleh para ekonomi seperti Robert Solow dan Robert Gordon, masalahnya bukanlah teknologi itu sendiri, tetapi pernyataan yang telah dibuat untuk setiap penemuan zaman baru. Ringkasan bab ini telah memberikan pemeriksaan lingkungan yang luas di mana e-commerce telah berkembang dengan mengambil beberapa aspek politik, ekonomi, legislatif, dan teknologi dari komersial eksploitasi internet. Ini telah mengkritik antara lain aspek driver yang menghambat adopsi e-commerce, masalah kompleks dan muncul dari pengembangan model bisnis baru, dan peran seri lembaga teknis dan standar mengatur pengembangannya. Satu badan, ICANN, yang bertindak sebagai pencatat senior real estate atau dunia maya, menarik empedu sejumlah kompetitor yang menganggapnya jelas altruisme sebagai palsu, menunjuk ke Vector dan Departemen AS Perdagangan sebagai sumber sebenarnya dari tata kelola komersial internet. Bab ini telah mengungkap beberapa mitos yang mengelilingi pertumbuhan dan penggunaan media informasi yang tersebar secara global ini, dan menyimpulkan bahwa meskipun internet ada di sini untuk tinggal, pada akhirnya hanya sebuah teknologi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.